Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Langit senja Jakarta berwarna oranye pekat, seolah ikut terbakar oleh rasa antusias yang meluap di dada Rania. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kotak beludru kecil berisi kunci dengan logo kuda jingkrak yang elegan. Di luar sana, di halaman depan rumah minimalis mereka yang asri, sebuah mobil sport seri terbaru berwarna biru metalik terparkir manis di bawah tudung kain satin hitam. Rania telah menghabiskan 3 tahun terakhir bekerja dalam diam. Sebagai seorang penulis ghostwriter untuk biografi tokoh-tokoh besar dunia dan investor saham yang cerdik, ia berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang jauh melampaui gaji Aris sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik. Namun, Rania selalu memilih tampil sederhana. Ia memakai daster saat di rumah, mengendarai motor metik untuk ke pasar, dan membiarkan Aris merasa menjadi sang pencari nafkah utama. Baginya, cinta tidak butuh pameran kekuasaan. Hari ini, Aris akan tahu betapa aku menghargai kerja kerasnya. Bisik Rania pada dirinya sendiri di depan cermin. Pukul 7 malam, suara deru mobil Aris terdengar. Namun, ada yang berbeda. Aris tidak pulang sendiri. Dari balik jendela, Rania melihat 3 mobil rekan kantor Aris ikut terparkir di belakangnya. Aris turun dengan gaya angkuh, tampak sedikit mabuk, didampingi oleh beberapa teman pria dan 2 orang wanita muda berpakaian modis yang merupakan staf divisinya. Rania menarik napas panjang. Mungkin ini saat yang tepat untuk memberi kejutan di depan teman-temannya, pikir Rania polos. Ia membuka pintu depan dengan senyum paling tulus yang ia miliki. Selamat ulang tahun, Mas Aris, sapa Rania lembut. Aris hanya meliriknya sekilas dengan tatapan dingin. Oh, kamu belum tidur? Kenapa rumah berantakan begini? Tanyanya tanpa menyapa balik. Teman-temannya di belakang terkekeh pelan melihat Rania yang hanya mengenakan tunik katun sederhana dan rambut yang dikuncir kuda. Aku menyiapkan kejutan untukmu, Mas. Di halaman depan, kata Rania, mencoba mengabaikan nada ketus suaminya. Aris mendengus. Kejutan apa lagi? Kue bantet buatanmu? Atau voucher diskon supermarket yang kamu kumpulkan itu? Teman-temannya tertawa terang-terangan. Rania, kenalkan, ini rekan-rekanku. Dan ini Sandra, asisten baruku yang jauh lebih mengerti cara berpenampilan daripada kamu. Sandra, wanita dengan riasan tebal itu, hanya mengangguk sinis. Hai, Mbak Rania. Mas Aris sering cerita kalau Mbak ini orangnya sangat hemat ya. Rania merasakan nyeri di dadanya, tapi ia tetap melangkah ke halaman. Ia menarik tali satin hitam itu. Sret, kain terjatuh, memperlihatkan lekuk mobil sport mewah yang berkilau di bawah lampu jalan. Keheningan tiba-tiba menyergap. Teman-teman Aris melongo. Harga mobil itu setara dengan 5 tahun gaji seorang manajer senior. Aris tertegun sejenak, namun egonya yang terluka karena merasa dilampaui oleh istrinya justru memicu amarah. Alih-alih pelukan, Aris justru tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang penuh penghinaan. Dari mana kamu dapat uang untuk menyewa mobil ini? Rania? Kamu mau pamer? Hardik Aris. Aku tidak menyewa, Mas. Ini milikmu. Aku membelinya tunai untuk ulang tahunmu. Jawab Rania pelan, suaranya mulai bergetar. Aris mendekat, wajahnya memerah karena malu di depan rekan-rekan yang ia anggap lebih hebat darinya. Ia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga, diinjak-injak karena istrinya yang dianggap deso, bisa membeli barang yang ia impikan seumur hidup. Tunai? Kamu pikir aku bodoh? Paling ini hasil utang atau kamu menjual tanah warisan ibumu di kampung tanpa izin. Aris menunjuk wajah Rania. Kalian lihat? Ini contoh istri naif.
Dia pikir dengan membelikan barang mewah, dia bisa mengontrolku. Dia pikir aku akan sujud di kakinya setelah dia menghabiskan uang tabungan yang seharusnya untuk masa depan, hanya demi gengsi sesaat. Tapi Mas, ini hasil kerjaku sendiri. Kerja apa? Nulis recehan begitu. Aris memotong dengan kasar. Dengar, Rania, kamu itu naif. Terlalu bodoh untuk mengerti bahwa laki-laki tidak butuh disokong oleh istri yang gayanya seperti pembantu rumah tangga begini. Mobil ini? Kamu pikir aku akan bangga memakainya? Aku justru malu karena orang akan tahu ini dibeli oleh istri yang tidak punya selera. Sandra menimpali sambil tertawa kecil. Aduh Mbak, mending uangnya buat skincare atau kursus kepribadian deh. Kasihan Mas Aris kalau diajak kondangan tapi istrinya begini. Dunia Rania seolah runtuh. 10 tahun pengabdian, kesabaran, dan dukungan finansial yang ia berikan secara rahasia agar Aris tidak merasa rendah diri, hancur berkeping-keping oleh satu kata, naif. Aris merebut kunci dari tangan Rania dengan kasar. Karena kamu sudah terlanjur beli, aku akan pakai. Tapi jangan harap aku akan berterima kasih. Dan kalian, Aris menoleh pada teman-temannya, ayo kita pergi rayakan ini di klub. Biarkan si naif ini merenungi kebodohannya di rumah. Mereka semua masuk ke mobil baru itu. Aris menginjak gas dengan kencang, meninggalkan asap knalpot yang mengepul di depan wajah Rania. Rania berdiri mematung di tengah kesunyian malam. Air matanya tidak jatuh. Justru ada sesuatu yang patah sekaligus mengeras di dalam hatinya. Ia melihat ke arah rumah yang selama ini ia bangun dengan kasih sayang, rumah yang ternyata hanya menjadi sarang bagi seekor parasit yang tidak tahu diri. Istri naif, ya? Bisik Rania pada kegelapan. Ia membalikkan badan, masuk ke dalam rumah, dan tidak mengunci pintu. Ia tidak lagi peduli jika ada pencuri masuk, karena pencuri terbesar dalam hidupnya baru saja pergi membawa kado terakhir darinya. Rania berjalan ke ruang kerja rahasianya di lantai atas, membuka brankas, dan mengeluarkan sebuah paspor hitam serta ponsel khusus yang sudah lama tidak ia aktifkan. Malam itu, Rania tidak menangis. Ia mulai mengemas barang-barangnya ke dalam satu koper kecil. Ia tidak butuh baju-baju daster itu lagi. Ia tidak butuh kenangan di rumah ini lagi. Di atas meja makan, ia meletakkan cincin kawinnya tepat di atas foto pernikahan mereka yang sudah berdebu. Tanpa kata, tanpa pesan singkat, Rania melangkah keluar. Ia memanggil layanan jemputan premium. Saat mobil jemputan itu datang, Rania menoleh sekali lagi ke rumah itu, bukan dengan kerinduan, melainkan dengan tatapan seorang pemenang yang baru saja melepaskan bebannya. Permainan baru saja dimulai. Aris, gumamnya saat mobil membawanya pergi menuju bandara, meninggalkan kehidupan lamanya sebagai istri yang naif untuk selamanya. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya bagi Rania. Di dalam taksi mewah yang membawanya menuju sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, ia menatap deretan lampu jalan yang membiaskan cahaya di kaca jendela. Tangannya yang biasanya sibuk menyiapkan makan malam atau menyetrika kemeja Aris, kini beristirahat dengan tenang di atas pangkuannya. Tidak ada getaran ketakutan, hanya ada rasa kosong yang perlahan diisi oleh tekad yang membaja. Rania mengeluarkan ponsel lamanya, sebuah perangkat dengan enkripsi tingkat tinggi yang hanya diketahui oleh segelintir orang di dunia korporasi. Ia menekan sebuah nomor yang sudah 3 tahun ini ia abaikan. Halo, Pak Gunawan? Suara Rania terdengar stabil, tanpa sisa tangisan. Di seberang telepon, terdengar suara tarikan napas tertahan. Non Rania? Ini benar Anda? Saya hampir kehilangan harapan. Masa bakti Anda seharusnya sudah selesai 6 bulan lalu. Saya tahu. Maaf membuat Anda menunggu, Pak Gunawan. Siapkan penjemputan resmi besok pagi di Hotel Grand Hyatt. Beritahu Dewan Direksi bahwa pewaris tunggal Wijaya Group akan mengambil kembali posisinya. Dan satu lagi. Rania menjeda kalimatnya,
Matanya menatap tajam ke arah gedung pencakar langit yang menjulang. Siapkan tim pengacara terbaik. Saya ingin mengurus pemutusan hubungan sipil dengan cara yang sangat bersih. Baik, Nona. Segalanya akan siap dalam semalam, jawab Gunawan dengan nada lega yang luar biasa. Sementara itu, di sebuah klub malam yang bising, Aris sedang menjadi pusat perhatian. Mobil sport biru metalik yang ia parkir tepat di depan lobi klub membuatnya terlihat seperti seorang miliarder. Teman-temannya, termasuk Sandra, terus memujinya. Gila, Riz, ternyata istrimu itu, sapi perah, yang hebat ya? Naif-naif gitu, simpanannya banyak juga, celetuk salah satu teman kantornya sambil menenggak minuman. Aris tertawa sombong, meski ada sedikit rasa tidak nyaman yang ia tekan jauh-jauh. Itu MAH uang warisan orang tuanya di kampung. Dia nggak tahu cara pakai uang, makanya dia kasih ke aku biar aku yang kelola. Istri kayak gitu memang harus dikerasin, biar nggak besar kepala. Sandra mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Aris. Tapi Mas, kalau dia beneran marah gimana? Tadi mukanya pucat banget loh. Ah, Rania itu lemah. Dia nggak punya siapa-siapa selain aku. Paling besok pagi dia sudah masak nasi goreng dan minta maaf karena telah menyinggung perasaanku. Jawab Aris penuh percaya diri. Di matanya, Rania hanyalah wanita rumahan yang tidak punya keberanian untuk melangkah keluar dari pintu rumah tanpa izinnya. Namun, saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, Aris pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia berharap pintu rumah dibukakan dengan sambutan hangat atau setidaknya omelan yang biasa ia dengar. Namun, rumah itu gelap gulita. Rania, buka pintunya. Aku lupa bawa kunci rumah. Teriak Aris sambil menggedor pintu kayu jati itu. Hening. Tidak ada sahutan. Aris meraba kantongnya dan teringat ia membawa kunci cadangan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Bau pengharum ruangan rasa lavender yang biasanya menenangkan kini terasa mencekam. Ia menyalakan lampu ruang tamu. Sangat rapi. Terlalu rapi. Aris berjalan ke meja makan. Tidak ada tudung saji berisi makanan. Hanya ada sebuah kotak kecil di tengah meja. Di dalamnya, melingkar sebuah cincin emas putih, cincin pernikahan mereka. Di bawahnya, terdapat selembar foto pernikahan mereka yang diambil 5 tahun lalu. Rania telah mencoret wajahnya sendiri di foto itu menggunakan spidol hitam, menyisakan wajah Aris yang tampak tertawa sendirian. Rania, jangan main-main kamu. Keluar. Aris berlari ke kamar utama. Lemari pakaian terbuka lebar. Sisi lemari milik Rania kosong melompong. Tidak ada daster, tidak ada jilbab instan, tidak ada satupun barang pribadi istrinya yang tertinggal. Bahkan sikat gigi di kamar mandi pun sudah tidak ada. Aris terduduk di tepi ranjang. Rasa pening akibat alkohol mendadak hilang digantikan oleh rasa dingin yang menjalar ke punggungnya. Ia menemukan sebuah amplop putih di atas bantal. Ia membukanya dengan terburu-buru, berharap itu adalah surat cinta yang berisi permohonan maaf. Namun, isinya hanya selembar kertas kosong dengan satu noda hitam di tengahnya, bekas tetesan tinta yang sengaja dititikkan. Tidak ada kata-kata. Dia pergi. Aris bergumam, lalu tertawa kecil yang dipaksakan. Paling ke rumah temannya. Besok juga balik kalau uangnya habis. Memangnya dia bisa hidup tanpa aku yang membayar tagihan listrik rumah ini? Aris tidak tahu bahwa tagihan listrik, air, pajak rumah, bahkan cicilan kartu kreditnya selama ini dibayar melalui sistem autodebit dari rekening rahasia Rania. Keesokan paginya, pukul 8. Aris terbangun oleh suara deru mesin mobil yang sangat banyak di depan rumahnya. Ia mengintip dari balik tirai dengan mata merah karena kurang tidur. Jantungnya hampir copot. 3 mobil sedan hitam mewah dengan pengawalan motor besar terparkir di depan pagar rumahnya yang sempit. Seorang pria parubaya dengan setelan jas seharga puluhan juta turun dari mobil pertama. Ia adalah Pak Gunawan. Di belakangnya, 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam safari mengikuti.
Aris membuka pintu dengan perasaan campur aduk. Cari siapa? Pak? Kalau mau cari Rania, dia sedang tidak ada. Pak Gunawan menatap Aris dengan tatapan merendahkan yang sangat dalam. Ia tidak memberikan salam. Saya tidak mencari Rania yang Anda kenal sebagai istri naif. Saya di sini untuk mengambil aset milik Wijaya Group yang masih tertinggal. Aset? Apa maksudnya? Ini rumah saya? Seru Aris. Rumah ini terdaftar atas nama Yayasan Wijaya. Dan mobil sport yang Anda pakai semalam? Itu dibeli menggunakan akun korporat yang hak pakainya telah dicabut pagi ini pukul 6. Pak Gunawan memberikan isyarat, dan seorang petugas derek mulai mengaitkan mobil biru metalik itu ke truk pengangkut. Jangan sembarangan. Itu kado ulang tahunku. Aris mencoba menghalangi, tapi dua pengawal tegap langsung menghadangnya. Kado itu diberikan oleh Nona Rania Wijaya. Dan karena Anda telah melakukan penghinaan terhadap martabat pimpinan tertinggi kami, Nona Rania memutuskan untuk membatalkan semua hibah yang pernah diberikan kepada Anda, kata Gunawan dingin. Aris mematung. Nona Rania Wijaya? Pimpinan tertinggi. Benar. Selama 3 tahun ini, Anda hidup di atas kemurahan hati seorang wanita yang Anda sebut naif, padahal dia adalah orang yang bisa menghancurkan karir Anda hanya dengan satu jentikan jari. Dan sekarang, dia memilih untuk mematikan semua fasilitas itu. Gunawan menyerahkan sebuah map coklat. Ini surat gugatan cerai dan perintah pengosongan rumah dalam waktu 24 jam. Semua barang Anda akan dikirim ke kantor Anda, yang mana, menurut informasi terakhir, posisi Anda di sana juga sedang dalam peninjauan ulang oleh Dewan Komisaris kami. Aris merasa lututnya lemas. Ia ambruk di teras rumah. Ponselnya berbunyi berkali-kali. Pesan dari kantor masuk satu persatu. Proyek besar yang ia pegang tiba-tiba dibatalkan oleh investor utama tanpa alasan jelas. Di kejauhan, di dalam salah satu mobil sedan hitam yang kaca filmnya sangat gelap, Rania duduk dengan tenang. Ia melihat pemandangan suaminya yang malang melalui spion. Tidak ada dendam, hanya ada rasa lega karena beban itu telah lepas. Jalan, Pak Gunawan, perintah Rania melalui interkom. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan Aris yang berteriak memanggil nama Rania di tengah kepulan debu jalanan. Rania tidak menoleh lagi. Baginya, bab kehidupan sebagai istri naif sudah selesai. Sekarang, saatnya dunia mengenal siapa dia sebenarnya. Lobi gedung Wijaya Tower yang terletak di jantung kawasan bisnis Sudirman tampak lebih sibuk dari biasanya. Para staf tingkat atas berdiri berjejer dengan rapi, menciptakan koridor manusia yang memanjang dari pintu putar hingga ke lift khusus petinggi. Desas-desus telah menyebar sejak subuh. Sang putri mahkota, yang menghilang selama 3 tahun untuk menjalani wasiat aneh kakeknya, akhirnya kembali. Sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti tepat di depan lobi. Pak Gunawan dengan sigap membukakan pintu belakang. Seorang wanita keluar dengan keanggunan yang mengintimidasi. Dia bukan lagi Rania yang memakai tunik katun murah dengan rambut kuncir kuda. Rania yang sekarang mengenakan setelan powersuit berwarna putih tulang karya desainer ternama, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna senada yang mengetuk lantai marmer dengan irama yang tegas. Rambutnya yang panjang kini tertata rapi dalam sanggul modern, dan matanya tersembunyi di balik kacamata hitam yang mencerminkan kemewahan. Selamat datang kembali, Ibu Rania, sambut para direksi serempak sambil membungkuk hormat. Rania hanya mengangguk tipis. Ia berjalan tanpa ragu, melewati jajaran orang-orang yang dulu meragukannya saat ia masih menjadi asisten magang di bawah pengawasan kakeknya. Ia melangkah masuk ke lift privat yang membawanya langsung ke lantai 50, lantai tertinggi yang merupakan pusat kekuasaan Wijaya Group. Di dalam kantornya yang luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh cakrawala Jakarta, Rania berdiri mematung. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati solid, terdapat sebuah plakat nama yang sudah lama tidak disentuh. Rania Arisca Wijaya, Chief Executive Officer. Pak Gunawan,
Panggil Rania tanpa menoleh. Saya di sini, Nona. Berikan saya laporan lengkap mengenai investasi kita di PT Logistik Pratama, ucap Rania dingin. Pak Gunawan sedikit terkejut. Itu perusahaan tempat mantan suami Anda bekerja, Nona. Tepat. Dan saya ingin tahu seberapa besar kendali kita di sana. Gunawan membuka tabletnya dan membacakan data dengan cepat. Wijaya Group, melalui anak perusahaan kita, merupakan pemegang saham pengendali sebesar 60% di perusahaan tersebut. Secara teknis, kita adalah pemilik mereka. Selama ini Anda memerintahkan saya untuk terus menyuntikkan dana agar perusahaan itu stabil, demi menjaga posisi Aris di sana. Rania tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Hentikan semua suntikan dana itu hari ini juga. Tarik semua proyek strategis yang kita berikan kepada mereka. Saya ingin melihat seberapa kuat laki-laki yang menyebut saya naif, itu bertahan tanpa topangan dari wanita yang ia hina. Baik, Nona. Lalu bagaimana dengan staf bernama Sandra? Sandra. Rania mengingat wajah wanita yang menertawakannya semalam. Beritahu Departemen HRD mereka bahwa ada perampingan besar-besaran. Masukkan nama Sandra di daftar paling atas. Tapi, jangan biarkan dia tahu saya di balik ini. Saya ingin mereka merasa ini murni karena kegagalan kinerja mereka. Sementara itu, di kantor PT Logistik Pratama, suasana mendadak mencekam. Aris datang dengan wajah kusut dan mata sembab. Ia baru saja diusir dari rumahnya sendiri oleh tim pengacara Rania dan terpaksa menitipkan barang-barangnya di sebuah gudang sewaan. Ia melangkah masuk ke ruangannya, berharap bisa menenangkan diri dengan bekerja. Namun, di atas mejanya sudah menunggu sebuah surat pemanggilan dari Direktur Utama. Riz, kamu sudah dengar. Sandra menghampirinya dengan wajah pucat. Ia tidak lagi tampak genit seperti semalam. Investor utama kita menarik semua dana secara mendadak. Perusahaan terancam pailit dalam waktu seminggu kalau tidak ada dana segar. Jantung Aris seolah berhenti berdetak. Apa? Tapi kenapa? Kita baru saja mencetak laba kuartal lalu. Katanya ada instruksi langsung dari pemilik modal pusat. Dan yang lebih parah, Sandra mulai terisak. Namaku ada di daftar PHK pagi ini. Aku dipecat tanpa pesangon karena dianggap merusak citra perusahaan saat pesta ulang tahunmu semalam. Ada yang melaporkan perilaku kita di klub ke Dewan Komisaris. Aris jatuh terduduk di kursi kebesarannya. Ia teringat ucapan Pak Gunawan pagi tadi tentang Nona Rania Wijaya. Tidak mungkin. Bisik Aris. Rania itu cuma penulis. Dia cuma orang desa. Dia tidak mungkin punya kekuatan sebesar ini. Ia segera menyambar ponselnya dan mencoba menghubungi Rania. 1 kali, 2 kali, 10 kali. Hasilnya sama, nomornya telah diblokir. Ia mencoba mengirim pesan melalui semua media sosial, namun akun Rania telah menghilang, digantikan oleh akun resmi perusahaan yang memperlihatkan foto profil seorang wanita dari tampak belakang dengan caption, "The Queen is back." Aris mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Selama ini ia merasa hebat bukan karena kemampuannya, melainkan karena setiap masalah yang ia hadapi di kantor selalu selesai dengan ajaib. Sekarang ia sadar, keajaiban itu bernama Rania. Kembali ke Wijaya Tower, Rania sedang memeriksa berkas biografi yang pernah ia tulis secara anonim. Ia adalah otak di balik kesuksesan banyak pengusaha muda lewat strategi yang ia selipkan dalam tulisan-tulisannya. Selama 3 tahun, ia berpura-pura menjadi istri yang naif, hanya untuk menguji apakah Aris mencintainya karena dirinya, atau karena kenyamanan yang ia berikan. Hasilnya sangat pahit, namun membebaskan. Nona, Pak Gunawan masuk kembali. Ada permintaan pertemuan dari Direktur PT Logistik Pratama. Mereka memohon bantuan dana darurat. Mereka sedang menuju ke sini. Rania memutar kursi kebesarannya, menghadap ke arah jendela. Biarkan mereka datang.
Dan pastikan Aris ikut dalam rombongan itu sebagai perwakilan divisi operasional. Saya ingin melihat wajah pria hebat itu saat menyadari bahwa seluruh dunianya berada di bawah tumit sepatu saya. Rania melepaskan kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Ia bukan lagi korban. Ia adalah predator yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam jebakan yang paling elegan. Satu hal lagi, Pak Gunawan, tambah Rania. Pastikan hari ini AC di ruang tunggu dimatikan. Saya ingin mereka merasakan sedikit panasnya kenyataan. Ruang tunggu lantai 50 Wijaya Tower terasa seperti oven raksasa. Sesuai instruksi Rania, sistem pendingin udara di area itu sengaja dimatikan. Aris duduk di kursi kulit mewah yang kini terasa sangat tidak nyaman. Keringat bercucuran dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini tampak kusut. Di sampingnya, Pak Broto, Direktur Utama PT Logistik Pratama, terus menyeka dahi dengan sapu tangan. Aneh sekali, gumam Pak Broto gelisah. Gedung semewah ini tapi AC-nya mati. Riz, pastikan semua berkas presentasi kita sempurna. Ini satu-satunya kesempatan kita menyelamatkan perusahaan. Aris tidak menyahut. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena hawa panas, melainkan karena rasa cemas yang tak terkendali. Nama, Rania Wijaya, terus berdengung di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kebetulan nama yang sama. Rania istrinya hanyalah wanita yang hobi mengumpulkan kupon belanja, tidak mungkin dia memimpin gedung pencakar langit ini, pikirnya dalam penyangkalan yang putus asa. Setelah menunggu selama 2 jam dalam kegerahan, pintu kayu ek besar di depan mereka terbuka. Pak Gunawan keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Silakan masuk. CEO akan menemui kalian sekarang, ucap Gunawan dingin. Aris melangkah masuk ke ruangan luas itu dengan kaki yang terasa berat. Aroma parfum sandalwood dan jasmine yang mahal memenuhi ruangan, aroma yang sangat familiar bagi Aris. Itu adalah aroma yang selalu tercium di kamar mereka setiap pagi, namun Aris selalu mengira itu hanya bau sabun murah yang dibeli Rania di pasar. Rania duduk membelakangi mereka, menghadap jendela besar yang menyajikan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Kursi kebesarannya perlahan berputar. Dek. Aris merasa dunianya berhenti berputar. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang sangat ia kenali, namun sekaligus terasa sangat asing. Rania mengenakan jam tangan berlapis berlian yang harganya mungkin setara dengan seluruh aset yang Aris miliki. Tatapannya tajam, sedingin es di kutub utara. Selamat siang, Pak Broto. Suara Rania terdengar merdu namun penuh otoritas. Ia sama sekali tidak melirik ke arah Aris, seolah-olah suaminya itu hanyalah pajangan dekorasi yang tidak penting. Siang, Bu Rania. Terima kasih atas waktunya, Pak Broto membungkuk dalam, lalu menyikut lengan Aris agar ikut memberi salam. Aris hanya bisa berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka. Rania? Bisik Aris lirih. Rania akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Aris. Ia mengangkat satu alisnya dengan gaya meremehkan. Maaf, Pak Aris. Di ruangan ini, Anda sebaiknya memanggil saya, Ibu CEO, atau Ibu Wijaya. Kita sedang membicarakan bisnis, bukan sedang di meja makan rumah. Oh tunggu, saya lupa. Anda kan sudah tidak punya rumah. Pak Broto menoleh ke arah Aris dengan wajah pucat pasi. Kalian saling kenal. Beliau adalah suami saya, Pak Broto. Atau lebih tepatnya, pria yang baru saja saya gugat cerai karena menyebut saya, istri naif, setelah saya membelikannya sebuah mobil sport. Jawab Rania dengan nada santai sambil memainkan pena emasnya. Wajah Pak Broto berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia menatap Aris dengan amarah yang meledak-ledak. Jadi kamu menghina pemilik modal terbesar kita? Kamu menghina wanita yang selama ini menyokong seluruh operasional perusahaan kita. Saya tidak tahu, Pak. Saya pikir dia hanya... Aris mencoba membela diri, suaranya parau.
Hanya apa, Aris? Hanya istri bodoh yang bisa kamu injak-injak harga dirinya di depan teman-temanmu? Potong Rania tajam. Ia berdiri dan berjalan mendekat ke arah meja perundingan. Anda bilang saya naif karena memberikan mobil mewah. Anda benar. Saya memang naif karena percaya bahwa pria seperti Anda bisa menghargai ketulusan. Rania melemparkan sebuah map berisi laporan keuangan PT Logistik Pratama ke hadapan Pak Broto. Pak Broto, saya menarik seluruh investasi saya bukan tanpa alasan. Lihat laporan itu. Ada kebocoran dana sebesar 2 miliar rupiah dalam 1 tahun terakhir di divisi operasional. Divisi yang dipimpin oleh Pak Aris. Ternyata, sementara saya menabung untuk membelikannya kado, dia sibuk menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah bersama asistennya, Sandra. Aris terperanjat. Itu tidak benar. Aku hanya... Bukti transfer dan rekaman CCTV hotel sudah ada di tangan pengacara saya. Aris, sahut Rania dingin. Jadi, selain naif, ternyata saya juga terlalu baik karena selama ini menutupi ketidakmampuanmu di kantor ini melalui pengaruh Pak Gunawan. Pak Broto langsung berdiri. Bu Rania, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak tahu ada rayap di dalam perusahaan saya. Hari ini juga, Aris saya pecat secara tidak hormat. Saya akan pastikan dia masuk dalam daftar hitam di seluruh jaringan logistik nasional. Aris merasa kakinya lemas. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Rania, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Aku hanya ingin terlihat hebat di depan teman-temanku. Aku mencintaimu, Rania. Rania membungkuk sedikit, menatap mata Aris yang kini digenangi air mata penyesalan. Kamu tidak mencintaiku, Aris. Kamu hanya mencintai kenyamanan yang aku berikan. Kamu merindukan pelayanmu, bukan istrimu. Rania kembali berdiri tegak dan menoleh ke Pak Gunawan. Security, tolong antar Pak Aris keluar. Dia sudah bukan bagian dari perusahaan ini, dan dia dilarang menginjakan kaki di gedung ini lagi selamanya. 2 petugas keamanan bertubuh besar masuk dan menyeret Aris yang terus memohon ampun. Suara teriakannya menggema di lorong lobi, namun Rania tidak bergeming. Ia hanya mengambil selembar tisu dan mengusap ujung meja yang sempat tersentuh tangan Aris, seolah-olah baru saja ada kotoran yang menempel di sana. Pak Broto, panggil Rania. Kita bicara soal restrukturisasi. Tapi tanpa pria itu. Setelah pertemuan selesai, Rania kembali menatap keluar jendela. Penyesalan Aris memang sudah datang, tapi baginya, itu hanyalah sampah yang harus dibuang agar ia bisa terus melangkah. Seminggu telah berlalu sejak insiden di Wijaya Tower. Bagi Aris, 7 hari itu terasa seperti 7 tahun di neraka. Ia kini tinggal di sebuah kos-kosan sempit di pinggiran kota, tempat yang aromanya sangat kontras dengan wangi lavender di rumah yang dulu ia tempati bersama Rania. Semua rekening banknya dibekukan karena tuntutan hukum atas dugaan penggelapan dana perusahaan, dan mobil sport biru itu, ia bahkan tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Namun, harga diri Aris yang terluka melahirkan sebuah nekat yang berbahaya. Ia merasa Rania telah menjebaknya. Di kepalanya yang penuh ego, ia yakin Rania sengaja membiarkannya hilaf agar punya alasan untuk menghancurkannya. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menang begitu saja, gumam Aris sambil menatap layar ponsel retaknya. Ia menghubungi satu-satunya orang yang ia pikir bisa membantunya, Bapak Hendrawan, pesaing bisnis utama Wijaya Group dari Arta Corp. Hendrawan dikenal sebagai pria licin yang akan melakukan apapun untuk menjatuhkan keluarga Wijaya. Aris menjual informasi rahasia yang ia ketahui selama menjadi suami Rania, meskipun sebenarnya ia tidak tahu banyak karena Rania sangat tertutup. Pertemuan yang berbahaya. Hendrawan setuju bertemu di sebuah restoran privat. Jadi, kamu punya kunci untuk menjatuhkan Rania Wijaya? Tanya Hendrawan sambil menghisap cerutunya. Saya tahu kelemahannya, Pak.
Dia punya beberapa aset pribadi yang tidak dilaporkan ke Dewan Direksi. Jika kita bisa menggugat kepemilikannya, posisi CEO-nya akan goyah. Bohong Aris, mencoba terlihat penting. Ia hanya berasumsi karena Rania bisa membeli mobil mewah secara tunai tanpa sepengetahuannya. Hendrawan tersenyum licik. Baik, aku akan memfasilitasi pengacaramu. Tapi ingat, jika kamu berbohong, aku yang akan memastikan kamu membusuk di penjara sebelum pengadilan dimulai. Aris merasa di atas angin. Ia merasa memiliki sekutu besar. Namun, ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya sudah dipantau. Meja perundingan yang sebenarnya. 3 hari kemudian, sebuah pertemuan besar diadakan. Hendrawan secara resmi melayangkan somasi dan menuntut audit investigasi terhadap Rania Wijaya atas tuduhan pencucian uang pribadi. Pertemuan itu dihadiri oleh Dewan Komisaris Wijaya Group, tim pengacara Arta Corp, dan tentu saja, Rania. Rania masuk ke ruang rapat dengan langkah tenang. Ia mengenakan bros emerald besar di dadanya yang berkilau di bawah lampu kristal. Di sampingnya bukan lagi Pak Gunawan, melainkan 3 orang pengacara papan atas yang tarif per jamnya lebih besar dari gaji tahunan Aris dulu. Aris duduk di sisi Hendrawan, mencoba menatap Rania dengan pandangan menantang. Halo, Rania. Terkejut melihatku di sini. Rania bahkan tidak menoleh. Ia membuka sebuah map kulit berwarna hitam. Mari kita mulai. Saya dengar ada tuduhan mengenai aset pribadi saya yang dianggap ilegal. Hendrawan berdehem. Saudara Aris di sini, sebagai mantan suami Anda, memberikan kesaksian bahwa Anda memiliki aliran dana gelap yang digunakan untuk pembelian barang-barang mewah tanpa melalui prosedur perusahaan. Ini melanggar kode etik CEO. Rania akhirnya menatap Aris. Kali ini, tatapannya bukan lagi kemarahan, melainkan rasa kasihan yang mendalam. Aris, apakah kamu benar-benar sebodoh itu? Atau kamu hanya terlalu putus asa? Rania memberi isyarat kepada pengacaranya. Sebuah proyektor menyala, menampilkan dokumen-dokumen legal. Mobil sport yang saya beli tempo hari adalah hasil dari royalti buku biografi yang saya tulis dengan nama pena, A.R. Wijaya. Buku itu menjadi bestseller internasional selama 2 tahun berturut-turut. Uang itu bersih, sudah dipotong pajak, dan masuk ke rekening pribadi saya sebelum saya menjabat sebagai CEO. Jelas Rania dengan suara tenang namun tegas. Ia mengganti slide berikutnya. Dan mengenai tuduhan, dana gelap, lainnya, itu adalah dana hibah dari kakek saya yang sudah dilegalkan oleh notaris negara 10 tahun lalu sebagai dana darurat keluarga. Aris, kamu tahu kenapa kamu tidak pernah tahu soal ini? Karena setiap kali aku mencoba membicarakan soal keuangan atau pekerjaan, kamu selalu menyuruhku diam dan fokus memasak. Wajah Aris mulai memucat. Ia menoleh ke arah Hendrawan yang kini menatapnya dengan kemarahan yang mulai membara. Dan satu lagi, Rania mengeluarkan sebuah rekaman suara. Suara itu adalah suara Aris saat berbicara dengan Hendrawan di restoran privat 3 hari lalu, di mana Aris mengaku-ngaku memiliki data rahasia perusahaan yang siap ia jual. Menjual rahasia perusahaan yang bahkan tidak kamu miliki adalah tindak pidana pengkhianatan korporasi dan pencemaran nama baik, kata pengacara Rania. Kami telah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian pagi ini. Kehancuran di depan mata. Hendrawan langsung berdiri, mendorong kursinya hingga terjatuh. Brengsek, kamu menjebakku? Aris. Tidak, Pak. Saya tidak bermaksud. Aris terbata-bata. Keluar dari sini, bentak Hendrawan. Jangan pernah sebut namaku lagi atau aku akan membuatmu menghilang dari kota ini. Aris tertatih-tatih berdiri, namun di pintu keluar, 2 petugas kepolisian sudah menunggu dengan borgol di tangan. Ia menoleh ke arah Rania, berharap ada sedikit belas kasihan di mata wanita yang dulu selalu menyambutnya dengan senyuman hangat di depan pintu rumah. Namun, Rania sedang sibuk menyesap tehnya, berbicara dengan tenang kepada Dewan Komisaris tentang agenda ekspansi ke luar negeri. Baginya,
Aris bukan lagi sebuah gangguan. Aris hanyalah debu kecil yang baru saja disapu dari meja kerjanya. Rania, tolong aku. Aku cuma mau kita seperti dulu, teriak Aris saat diseret keluar. Rania meletakkan cangkir tehnya. Suara dentingan keramiknya terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening itu. Ia menatap ke arah pintu yang tertutup, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Seperti dulu? Maaf, Aris. Wanita naif itu sudah mati malam saat kamu mencacinya. Yang tersisa hanyalah wanita yang tahu persis berapa harga dari sebuah pengkhianatan. Setelah Aris digelandang oleh pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik dan percobaan pembocoran rahasia negara, dunia Rania seolah menjadi jauh lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa membersihkan sampah tidak hanya cukup dengan membuang kantongnya, tapi juga harus menyapu sisa-sisa debu yang tertinggal. Debu itu bernama Sandra. Pagi itu, Rania sedang meninjau laporan audit di kafe eksklusif lantai dasar Wijaya Tower ketika seorang wanita dengan penampilan yang jauh berbeda dari biasanya mendekat. Sandra tidak lagi memakai riasan tebal atau tas bermerek. Rambutnya tampak sedikit kusam, dan matanya bengkak. Ia berdiri di samping meja Rania dengan tubuh gemetar. Mbak Rania, maaf, Ibu Rania. Suara Sandra bergetar. Rania tidak mengangkat wajahnya dari tablet. Saya tidak punya waktu untuk wawancara kerja, dan saya rasa perusahaan ini sudah memasukkan namamu dalam daftar hitam permanen. Sandra tiba-tiba berlutut di samping kursi Rania, mengabaikan tatapan heran dari para eksekutif lain yang ada di kafe itu. Saya mohon, Bu, tolong hentikan tuntutan itu. Sejak saya dipecat, tidak ada perusahaan yang mau menerima saya. Pemilik kos mengusir saya karena saya menunggak 3 bulan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Rania akhirnya meletakkan tabletnya. Ia menatap Sandra dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Kamu datang kepada saya untuk meminta bantuan? Setelah kamu ikut menertawakan saya di malam itu? Setelah kamu dengan bangga memamerkan hubunganmu dengan suami saya di depan wajah saya? Saya hilaf, Bu. Aris yang bilang kalau ibu itu membosankan, kalau ibu itu cuma beban. Dia bilang dia punya kuasa penuh atas harta ibu. Saya cuma korban bualan dia. Sandra terisak, air matanya mulai merusak sisa maskaranya yang murah. Rania tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Sandra merinding. Kamu bukan korban, Sandra. Kamu adalah oportunis yang salah memilih mangsa. Kamu mengira Aris adalah pohon besar yang bisa memberimu peneduh, tanpa sadar bahwa pohon itu sebenarnya tumbuh di atas tanah milik saya. Rania menyesap kopinya dengan tenang. Saya tidak menuntutmu, Sandra. Saya hanya membiarkan dunia tahu track record MU. Kejujuran adalah mata uang di dunia bisnis, dan kamu tidak punya itu. Tapi saya lapar, Bu. Saya benar-benar tidak punya uang, rintih Sandra. Rania mengeluarkan selembar uang Rp100.000 dari dompetnya dan meletakkannya di meja. Ini untuk makan siangmu. Anggap saja ini sedekah dari istri naif yang dulu kamu tertawakan. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di hadapan saya, atau saya akan memastikan sisa hidupmu dihabiskan di balik jeruji besi bersama Aris karena membantu penggelapan dana divisinya. Sandra mengambil uang itu dengan tangan gemetar, merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia pergi dengan langkah gontai, menyadari bahwa menghina seorang wanita yang tulus adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Nasib Aris di balik jeruji. Di sebuah sel sempit yang panas dan pengap, Aris duduk meringkuk. Tidak ada lagi AC, tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi teman-teman yang memujinya. Yang ada hanyalah suara dengkur narapidana lain dan aroma tidak sedap dari toilet di pojok ruangan. Pengacaranya, yang disediakan oleh negara karena ia tidak mampu membayar, datang membawa berita buruk. Pak Aris, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Wijaya Group sangat kuat. Selain kasus pencemaran nama baik,
Mereka menemukan bukti baru tentang manipulasi laporan perjalanan dinas yang Anda lakukan selama 2 tahun terakhir. Total kerugian mencapai 800 juta rupiah. Jika Anda tidak bisa mengembalikan uang itu, hukuman Anda bisa mencapai 7 tahun penjara. 800 juta. Aris berteriak frustrasi. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Rania. Rania pasti punya. Bilang padanya aku akan mencicilnya seumur hidup, asal aku keluar dari sini. Si pengacara menggelengkan kepala. Ibu Rania sudah memberikan pernyataan resmi. Beliau tidak menginginkan uang itu kembali. Beliau meminta uang itu didonasikan ke panti asuhan setelah disita dari aset Anda. Masalahnya adalah, Anda tidak punya aset untuk disita. Jadi, hukuman fisik adalah satu-satunya jalan. Aris menangis sejadi-jadinya, memukul-mukul dinding sel yang keras. Ia teringat bagaimana Rania selalu memijat bahunya saat ia pulang kerja. Bagaimana Rania selalu menyiapkan teh hangat tanpa mengeluh meski ia pulang larut malam. Ia teringat kado mobil mewah itu, sebuah simbol cinta yang ia balas dengan ludah penghinaan. Langkah baru Rania. Di sisi lain kota, Rania berdiri di balkon apartemen barunya yang menghadap ke laut. Ia tidak lagi tinggal di rumah lama mereka. Ia telah menjual rumah itu dan menyumbangkan seluruh hasilnya untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Pak Gunawan datang membawa sebuah map kecil. Nona, ini surat putusan cerai resmi dari pengadilan. Anda sekarang resmi kembali menggunakan nama Wijaya tanpa embel-embel nama Aris. Rania mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dan membiarkannya tertiup angin laut. Terima kasih, Pak Gunawan. Bagaimana dengan rencana ekspansi ke Paris? Semua sudah siap, Nona. Penerbangan Anda dijadwalkan besok malam. Rania mengangguk. Matanya bersinar dengan semangat yang baru. Karma telah bekerja dengan caranya yang paling adil. Ia tidak perlu mengotori tangannya untuk membalas dendam. Ia hanya perlu menjadi sukses dan membiarkan para pengkhianat itu melihatnya dari kejauhan, dari tempat paling bawah yang bisa mereka capai. Paris, gumam Rania. Tempat yang bagus untuk memulai bab di mana tidak ada lagi kata naif. Yang ada hanyalah berkuasa. Paris di musim gugur adalah simfoni warna emas dan udara dingin yang menusuk tulang. Bagi Rania, kota ini bukan sekadar pelarian, melainkan tempat di mana ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Di bawah gemerlap lampu Menara Eiffel, ia berdiri sebagai pengusaha wanita yang disegani, memimpin negosiasi untuk akuisisi sebuah rumah mode legendaris yang sedang mengalami krisis finansial. Namun, di tengah kesuksesan itu, sebuah rahasia besar mulai terkuak. Satu malam, setelah perjamuan bisnis di Hotel Ritz, Rania didatangi oleh seorang pria parubaya berkebangsaan Prancis dengan aksen yang sangat halus. Pria itu menyerahkan sebuah kartu nama dengan lambang yang sangat ia kenal, lambang yang sama dengan yang ada di cincin stempel milik almarhum kakeknya. Mademoiselle Wijaya, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Seseorang yang mengetahui alasan sebenarnya mengapa kakek Anda meminta Anda hidup dalam kenaifan selama 3 tahun. Ucap pria itu. Pertemuan di perpustakaan tua. Keesokan harinya, Rania dibawa ke sebuah bangunan tua di pinggiran Paris yang berfungsi sebagai perpustakaan pribadi. Di sana, duduk seorang pria tua bernama Monsieur Bernard, sahabat karib kakek Rania sejak masa muda mereka di Eropa. Rania, kau sangat mirip dengan kakekmu, sapa Bernard lembut. Terutama sorot matamu yang tidak bisa dibohongi. Monsieur Bernard, tolong jelaskan padaku. Mengapa kakek memberiku wasiat yang begitu menyiksa? Mengapa aku harus berpura-pura menjadi istri yang lemah dan membiarkan diriku dihina oleh pria seperti Aris? Tanya Rania, menyuarakan rasa penasaran yang selama ini ia pendam. Bernard menghela napas panjang, lalu membuka sebuah jurnal tua. Kakekmu tidak ingin kau hanya menjadi kaya, Rania. Dia ingin kau menjadi tak terkalahkan.
Dia tahu bahwa di dunia kita, musuh terbesar bukan berasal dari luar, melainkan dari orang yang paling dekat dengan kita. Bernard menjelaskan bahwa 3 tahun, masa bakti, itu adalah ujian filter. Kakek Rania tahu bahwa banyak orang akan mendekati Rania hanya karena kekuasaannya. Wasiat itu dirancang untuk membuat Rania melihat wajah asli orang-orang di sekitarnya saat ia tidak memiliki apa-apa. Kakekmu ingin memastikan bahwa saat kau memimpin Wijaya Group, kau tidak lagi memiliki celah di hatimu. Kau sudah melihat pengkhianatan di titik terendahmu, sehingga di titik tertinggimu, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkanmu dengan rayuan atau manipulasi, tambah Bernard. Topeng terakhir. Rania tertegun. Jadi, penghinaan Aris, rasa sakitnya, dan semua penderitaannya adalah bagian dari pelatihan yang dirancang kakeknya agar ia memiliki mentalitas baja. Namun, ada satu hal lagi yang mengejutkan. Dan Aris, apakah kakek sudah tahu dia akan berkhianat? Bernard tersenyum pahit. Kakekmu tidak tahu siapa pria itu, tapi dia sudah menyiapkan jaring pengaman. Apakah kau ingat mobil sport yang kau belikan untuknya? Di dalam mesinnya tertanam sistem pelacak dan perekam data yang terhubung langsung ke server Wijaya Group. Mobil itu bukan sekadar hadiah, itu adalah kotak hitam untuk menguji integritasnya. Rania menyadari sekarang, mobil itu adalah umpan. Jika Aris bersyukur dan tetap rendah hati, kakeknya sudah menyiapkan dana perwalian besar untuk mereka berdua. Namun, karena Aris menggunakan mobil itu untuk kesombongan dan perselingkuhan, mobil itu sendiri yang menjadi bukti kehancurannya. Kejutan dari masa lalu. Saat Rania hendak meninggalkan perpustakaan, seorang pria muda masuk. Wajahnya sangat familiar, dia adalah sosok yang selalu ada di foto-foto lama keluarga Wijaya, namun dikabarkan telah meninggal dalam kecelakaan belasan tahun lalu. Rania? Panggil pria itu. Rania membeku. Kak, Adrian. Pria itu adalah kakak kandung Rania yang selama ini ia kira sudah tiada. Ternyata, Adrian juga menjalani masa bakti yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Ia memalsukan kematiannya untuk menghancurkan sindikat yang mencoba menggerogoti perusahaan mereka dari dalam secara internasional. Topeng kita semua sekarang sudah terbuka, Dik. Ucap Adrian sambil memeluk adiknya. Sekarang, bukan lagi soal bertahan hidup. Sekarang adalah soal bagaimana kita menguasai dunia. Rania merasa kekuatannya kembali berlipat ganda. Rasa perih karena disebut istri naif oleh Aris kini terasa sangat kecil dibandingkan konspirasi besar yang berhasil ia lalui. Ia menyadari bahwa perjalanannya bersama Aris hanyalah satu babak kecil dalam drama besar yang dipentaskan oleh kakeknya untuk membentuknya menjadi seorang ratu. Aris memanggilku naif, ucap Rania pada kakaknya sambil tersenyum dingin. Dia tidak tahu bahwa kenaifanku adalah jebakan paling cerdas yang pernah diciptakan oleh seorang Wijaya. Malam itu, di Paris, Rania tidak lagi memikirkan masa lalu dengan kesedihan. Ia menatap masa depan dengan mata seorang penguasa yang baru saja menemukan seluruh pasukannya. Kepulangan Rania ke Jakarta kali ini tidak lagi dilakukan secara diam-diam. Jika sebelumnya ia kembali seperti embun yang tenang, kini ia datang seperti badai yang terukur. Kehadiran Adrian, kakaknya yang selama ini dianggap telah tiada, menjadi amunisi tambahan yang membuat peta kekuatan bisnis di ibu kota bergetar. Bandara Halim Perdana Kusuma ditutup sebagian untuk menyambut kedatangan dua pewaris utama Wijaya Group tersebut. Rania turun dari jet pribadi dengan gaya yang jauh lebih berani. Setelan merah marun yang tajam, melambangkan keberanian dan darah baru yang siap ia alirkan ke dalam perusahaan. Pembersihan tanpa kompromi. Langkah pertama Rania sekembalinya di Jakarta adalah melakukan audit total terhadap seluruh lini bisnis Wijaya Group. Ia tahu, pengkhianatan Aris di level manajer hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, terdapat para direktur tua yang selama ini menganggap Rania hanya anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. Pak Gunawan, kumpulkan seluruh dewan direksi di ruang rapat utama.
Tidak boleh ada yang terlambat, meski 1 detik, perintah Rania sambil melangkah cepat di koridor kantor. Di ruang rapat, suasana mencekam. Adrian duduk di samping Rania, kehadirannya seperti hantu yang bangkit dari kubur bagi para direktur yang dulu pernah mencoba mencurangi asuransi kematiannya. Saya tahu siapa saja di antara kalian yang bermain mata dengan Arta Corp saat saya sedang berada di Paris, buka Rania tanpa basa-basi. Ia melemparkan tumpukan berkas ke tengah meja. Dan saya juga tahu siapa yang mencoba memindahkan aset yayasan ke rekening pribadi dengan dalih biaya operasional. 3 direktur senior tampak pucat pasi. Mereka mencoba mencari pembelaan, namun Adrian menyela dengan suara bariton yang berat. Diam. Penjelasan kalian hanya akan memperberat tuntutan hukum. Kalian punya 2 pilihan, mengundurkan diri secara memalukan dan mengembalikan setiap perak yang kalian curi, atau keluar dari sini dengan borgol di tangan. Dalam 1 hari, Rania membersihkan kerajaannya dari para parasit. Ia tidak lagi peduli pada senioritas. Ia hanya peduli pada loyalitas dan integritas, 2 hal yang gagal diberikan oleh mantan suaminya. Kehancuran total sang pengkhianat. Di tengah kesibukannya, Rania menerima laporan bahwa masa tahanan Aris telah dimulai. Namun, ada 1 berita tambahan, Aris menderita depresi berat di dalam penjara. Ia sering berteriak memanggil nama Rania, memohon ampunan, dan bahkan mencoba menyakiti dirinya sendiri karena tidak kuat menghadapi tekanan dari narapidana lain yang mengetahui bahwa ia dipenjara karena menghina wanita yang memberinya segalanya. Rania memutuskan untuk mengunjungi penjara 1 kali terakhir. Bukan untuk memberi ampun, tapi untuk menutup bab ini selamanya. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, Aris tampak mengerikan. Rambutnya dicukur habis, tubuhnya kurus kering, dan matanya cekung. Saat melihat Rania, ia langsung menempelkan tangannya ke kaca. Rania, sayang, kamu datang menjemputku, kan? Kamu sudah memaafkanku? Aku tahu aku salah, aku naif, aku yang naif, bukan kamu. Isaknya dengan suara serak. Rania menatapnya dengan pandangan yang benar-benar hampa. Tidak ada benci, tidak ada cinta. Hanya ada kekosongan. Aku datang bukan sebagai sayang MU, Aris. Aku datang untuk memberitahumu bahwa rumah lama kita sudah dihancurkan. Di sana akan dibangun sekolah bagi anak-anak yatim. Semua kenangan tentangmu sudah rata dengan tanah, ucap Rania tenang. Tolong, Rania, keluarkan aku dari sini. Aku akan jadi pembantumu, aku akan jadi sopirmu, apa saja. Kamu masih belum mengerti, ya? Rania tersenyum tipis. Kesalahanmu bukan karena kamu selingkuh atau mencuri uang perusahaan. Kesalahanmu adalah kamu meremehkan ketulusan. Kamu pikir kebaikan adalah kelemahan. Dan sekarang, kamu harus membayar harga dari pemikiranmu itu dengan waktu. Rania berdiri. Jangan pernah kirim surat lagi. Nama, Aris, sudah saya hapus dari sejarah hidup saya. Mulai hari ini, kamu hanyalah nomor tahanan bagi saya. Masa depan yang terang. Keluar dari gedung penjara, Rania menarik napas dalam-dalam. Udara Jakarta yang biasanya terasa menyesakkan, kini terasa segar. Ia melihat Adrian menunggunya di samping mobil. Sudah selesai? Tanya Adrian. Sudah, Kak. Beban itu sudah benar-benar hilang. Rania menyadari bahwa hidup tanpa bayang-bayang bukan berarti ia melupakan apa yang terjadi. Ia menggunakan luka itu sebagai fondasi kekuatannya. Ia kini menjadi wanita yang paling dicari di dunia bisnis, bukan karena kecantikannya atau hartanya, tapi karena kecerdasannya yang tak terduga. Malam itu, Rania mengadakan pesta syukuran di panti asuhan yang ia bina. Ia melihat anak-anak kecil tertawa, dan ia merasa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, saat kekayaan digunakan untuk membangun, bukan untuk pamer atau menjatuhkan orang lain. Aris benar tentang satu hal, Rania dulu memang naif.
Tapi kenaifan itu telah berevolusi menjadi kebijaksanaan yang mematikan. Putus asa adalah racun yang paling mematikan. Di dalam selnya yang pengap, Aris tidak lagi memiliki akal sehat. Setelah kunjungan terakhir Rania yang dingin, ia merasa bahwa jika ia tidak bisa memiliki Rania, maka tidak boleh ada orang lain yang bisa menikmati keberhasilan wanita itu. Di pikirannya yang mulai terdistorsi, ia masih merasa Rania adalah miliknya yang memberontak. Aris mulai merencanakan langkah terakhir. Ia menggunakan sisa-sisa koneksi gelapnya di dalam penjara, orang-orang yang bisa disuap dengan janji imbalan dari harta terpendam yang sebenarnya sudah tidak ada. Ia berhasil menyelundupkan pesan keluar, ditujukan kepada seorang jurnalis tabloid kuning yang haus akan skandal. Fitnah terakhir. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel sensasional muncul di media daring dengan judul bombastis. Sisi gelap CEO Wijaya Group, skandal di balik kematian sang kakak dan manipulasi pernikahan. Dalam artikel tersebut, narasumber anonim, yang tak lain adalah Aris melalui perantara, menuduh bahwa kemunculan Adrian adalah sebuah konspirasi identitas palsu untuk menguasai pasar modal, dan bahwa Rania telah menjebak suaminya sendiri ke dalam penjara agar bisa berselingkuh dengan rekan bisnis asingnya di Paris. Aris tertawa di dalam selnya saat mendengar berita itu dari radio kecil milik narapidana lain. "Jika aku hancur, citramu juga harus hancur, Rania," bisiknya penuh kebencian. Serangan balik yang elegan. Di kantor Wijaya Tower, suasana sempat tegang. Para pemegang saham mulai khawatir akan dampak pemberitaan tersebut terhadap harga saham perusahaan. Namun, Rania tetap tenang. Ia bahkan tidak meminta tim humas untuk membuat klarifikasi yang bertele-tele. "Biarkan dia merasa menang selama 24 jam, kata Rania kepada Adrian yang sudah tampak sangat marah. "Kita akan memberikan panggung yang lebih besar untuk kehancurannya sendiri." Rania mengundang jurnalis yang menulis artikel tersebut ke kantornya. Alih-alih menuntutnya, Rania memberikan bukti-bukti medis, tes DNA Adrian yang dilakukan di bawah pengawasan otoritas resmi, serta rekaman percakapan antara Aris dan perantaranya di dalam penjara yang berhasil disadap oleh tim keamanan siber Wijaya Group. "Anda ingin berita besar?" tanya Rania pada jurnalis itu. "Ini berita besarnya." Seorang narapidana mencoba memanipulasi pers demi dendam pribadi atas kasus korupsi dan perselingkuhannya sendiri. Kehilangan segalanya, secara mutlak. Keesokan harinya, tabloid tersebut menerbitkan permintaan maaf secara publik di halaman depan. Tak hanya itu, mereka merilis artikel investigasi lengkap tentang kebohongan Aris. Dampaknya justru berbalik 180 derajat. Masyarakat yang tadinya curiga kini justru bersimpati pada Rania, menyebutnya sebagai wanita baja yang difitnah. Namun, kehancuran Aris belum selesai. Pihak kepolisian melakukan penggeledahan di sel Aris akibat laporan percobaan penyuapan dan fitnah tersebut. Mereka menemukan barang-barang terlarang yang diselundupkan Aris. Sebagai hukumannya, hak kunjungan Aris dicabut seumur hidup, dan ia dipindahkan ke penjara dengan keamanan maksimum, Nusa Kambangan, yang jauh dari keramaian kota. Bahkan Sandra, yang dulu menjadi sekutu cintanya, kini muncul di televisi dalam sebuah wawancara eksklusif. Untuk menyelamatkan citranya sendiri, Sandra justru membongkar semua keburukan Aris. "Aris itu manipulator," ucap Sandra di depan kamera, menangis buaya. "Dia memaksa saya menjadi selingkuhannya dan sering merendahkan Ibu Rania di depan saya. Saya hanya bawahan yang tidak berdaya." Di dalam bus tahanan menuju penjara barunya, Aris melihat cuplikan wawancara Sandra itu di sebuah televisi di terminal yang mereka lalui. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Tidak ada satupun orang yang membela atau mencintainya. Semua orang yang pernah ia anggap sebagai teman bersenang-senang, kini menggunakannya sebagai pijakan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ia benar-benar sendirian. Nadir. Setibanya di penjara keamanan maksimum, Aris tidak lagi disambut sebagai mantan manajer.
Ia hanyalah seorang narapidana rendahan di tengah para kriminal kelas berat. Ia harus bekerja kasar di ladang penjara di bawah terik matahari, pekerjaan yang dulu sering ia hina saat melihat buruh-buruh di kantornya. Saat ia sedang mencangkul tanah yang keras, ia teringat mobil sport biru metalik itu. Ia teringat betapa empuknya jok kulitnya, dan betapa harumnya aroma parfum Rania. Ia kini sadar bahwa kenaifan yang sesungguhnya bukanlah pada Rania yang tulus memberi, melainkan pada dirinya sendiri yang terlalu angkuh untuk melihat bahwa ia sedang menggenggam permata dan memilih untuk menukarnya dengan batu kali. Aris jatuh tersungkur di atas tanah, menangis tanpa suara. Tidak ada lagi kemarahan, hanya ada penyesalan yang terlambat dan tak berujung. Ia telah mencapai puncak kehancurannya, bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan kemanusiaannya. 2 tahun telah berlalu sejak badai fitnah terakhir mereda. Jakarta masih tetap sibuk. Namun bagi Rania, ritme hidupnya kini jauh lebih teratur dan bermakna. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, karena dunia sudah mengakuinya. Ia tidak lagi membuktikan kekuatannya, karena kekuatannya sudah menjadi pondasi bagi ribuan orang yang bekerja di bawah naungan Wijaya Group. Pagi itu, Rania berdiri di depan cermin besar di kamar apartemennya yang minimalis namun sangat mewah. Ia mengenakan gaun sutra berwarna champagne yang jatuh dengan sempurna di tubuhnya. Hari ini adalah hari peresmian Wijaya Empowerment Center, sebuah yayasan yang ia bangun khusus untuk memberikan bantuan hukum, psikologis, dan pelatihan wirausaha bagi wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau diskriminasi ekonomi. Surat dari masa lalu. Sebelum berangkat, Pak Gunawan masuk ke ruangannya membawa sebuah amplop kusam dengan stempel lembaga pemasyarakatan. Dari dia, "Nona?" tanya Pak Gunawan singkat. Rania mengambil surat itu. Ia membacanya dalam diam. Di dalamnya, tulisan tangan Aris tampak gemetar dan tidak teratur. Aris tidak lagi meminta uang, tidak lagi meminta dikeluarkan dari penjara, dan tidak lagi mencoba merayu. "Rania, di sini setiap hari terasa sama, gelap dan dingin. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku sudah melihat rekaman peresmian yayasanmu di televisi penjara. Kamu tampak sangat bahagia. Aku tersadar, selama 5 tahun kita menikah, aku tidak pernah benar-benar melihat senyum itu. Ternyata, akulah yang menghalangi cahayamu selama ini. Maafkan si bodoh yang mengira dirinya raja, padahal ia hanya hamba dari egonya sendiri. Jangan balas surat ini. Biarkan aku menjadi kenangan buruk yang kamu bakar agar abunya bisa menyuburkan tanah kesuksesanmu." Rania melipat surat itu kembali. Ia tidak membakarnya, tapi ia juga tidak menyimpannya. Ia meletakkannya di kotak sampah di sudut ruangan. Bukan karena benci, tapi karena ia benar-benar sudah selesai. Maaf sudah diberikan, namun pintu masa lalu telah ia kunci rapat dan kuncinya telah ia buang ke dasar samudra. Peresmian yang megah. Acara peresmian itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Namun tamu kehormatannya adalah para wanita dari berbagai kalangan yang pernah merasa naif dan lemah di bawah bayang-bayang pria yang salah. Adrian berdiri di podium, memperkenalkan adik perempuannya dengan rasa bangga yang luar biasa. Dunia mungkin mengenal CEO kita sebagai pemimpin yang tegas. Namun, saya mengenalnya sebagai wanita yang mampu mengubah luka menjadi mutiara. Saat giliran Rania berbicara, ia tidak menggunakan teks. Ia menatap audiens dengan mata yang jernih. Banyak orang takut disebut naif. Buka Rania, suaranya menggema di seluruh aula. "Dulu, saya juga takut. Saya pikir menjadi tulus adalah sebuah kesalahan jika tidak dihargai. Namun, saya belajar bahwa ketulusan bukan tentang siapa yang menerima, tapi tentang siapa yang memberi. Jika ketulusanmu dibalas dengan penghinaan, itu bukan kekuranganmu, itu adalah kemiskinan hati mereka." Tepuk tangan bergemuruh. Rania melanjutkan dengan senyum tipis. "Jangan pernah takut untuk memberi kado terbaik dalam hidupmu, meski itu berakhir pahit. Karena dari kepahitan itulah,
kamu akan dipaksa untuk berdiri di atas kakimu sendiri dan menyadari bahwa kamu adalah mobil sport yang sesungguhnya, indah, kuat, dan mampu melesat jauh meninggalkan siapapun yang tidak tahu cara mengemudimu dengan benar. Garis finish dan awal yang baru. Sore harinya, setelah acara selesai, Rania meminta sopirnya untuk menepi di pinggir jalan tol yang menghadap ke arah Cakrawala. Ia turun dari mobil. Angin sore menerpa rambutnya yang kini ia biarkan terurai bebas. Di tangannya, ia memegang kunci mobil sport biru metalik yang dulu pernah ia berikan kepada Aris. Mobil itu telah ditarik kembali, diperbaiki, dan kini kembali ke tangannya. Namun, Rania tidak akan menyimpannya. Ia telah melelang mobil itu hari ini, dan hasilnya akan digunakan untuk beasiswa anak-anak dari para mantan narapidana yang ingin berubah. Ia masuk ke dalam mobil barunya sendiri, sebuah mobil listrik buatan dalam negeri yang elegan, hasil kolaborasi perusahaannya dengan talenta lokal. Ia duduk di kursi kemudi, menaruh tangannya di setir, dan menarik napas dalam. Tidak ada lagi bayang-bayang cacian, istri naif. Tidak ada lagi beban kenangan yang menyesakkan. Rania menginjak gas perlahan. Mobil itu meluncur halus di jalanan aspal yang mulus, menuju ke arah matahari terbenam yang berwarna ungu keemasan. Garis finish dari penderitaannya telah ia lewati lama sekali, dan sekarang, setiap kilometer yang ia tempuh adalah sebuah awal yang baru. Di balik kemudi hidupnya sendiri, Rania Wijaya akhirnya benar-benar bebas. Tamat.